Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, baik. Terima kasih. Pak Rona mau minta tolong dong sebelum pembelajaran kali ini pimpin doa terlebih dahulu. Ya, siapa yang mau menyiapkan untuk pimpin doa? Oleh mungkin silakan disiapkan untuk mengawali doa ini. Siap untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sudah dipimpin doa. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, saya mau coba kita SBK dulu ya, sambung kata yang terakhir. Diawali dari Pak Rona. Misalkan Pak Rona, saya pergi. Nah, akhirnya gi. Gi bisa disambung dengan yang giat belajar. Jadi jarak. Nah, jalan atau jalan. Jarak itu dekat. Jadi keterampilan menarik berdiri disambung seterusnya. Ya, oke. Saya awali dari Pak Rona. Tapi Pak Rona akan menunjuk ya. Saya semangat ngantuk tukang mas. Oke, mas masuk sukacita tarik tambang. Oke, bang bangun ngunjuk boleh nggak apa-apa. Juk ayo susah nggak juk apa ada jungkir balik lika-liku kuping pinggang ganggu gu gunakan sabun sini nggak apa-apa. Gunakan kandas. Oke, kandas das apa das? Oke, dasar boleh. Sat satu. Satrio. Oke, satrio boleh. Satrio. Apa boleh?
Bingung. Oke. Cukup. Sampai di sini aja. Baik, itu untuk mengingat-ingat ya suatu perkataan itu bisa untuk kita menjadi refleksi yang enak, yang fresh dalam pikiran kita. Baik, pembelajaran kali ini mengenal tentang ragam musik tradisi yang ada di Indonesia. Oke, saya sudah pada kenal kan? Ya. Oke. Mata pelajarannya seni budaya. Nah, ini. Nanti pembelajarannya ini 90 menit. Ya, 2 jam. 2 jam pembelajaran. Pembelajaran ini secara awal saya sampaikan yaitu pembelajaran musik dengan tema musik tradisi dan musik modern di Indonesia. Kita mari dengan kegiatan mengamati, mengumpulkan, dan merekam pengalaman dari beragam kegiatan. Nah, hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengalaman yang menarik bagi peserta didik, terutama tentang pengetahuan seputar musik yang ada di Indonesia. Baik. Nah, itu. Karena terwujudnya profil pelajar Pancasila merupakan yang sangat penting melalui pembelajaran unit ini. Nanti kamu bisa mengeksplorasi keberagaman karya musik tradisi. Oke, baik. Kita lanjutkan tema ini. Nah, tadi tentang profil pelajar Pancasila sudah tahu kan? Beriman, bertakwa, terus pada Tuhan, terus sarana-prasarana. Nanti pembelajarannya ini boleh menggunakan laptop, gawe handphone, boleh menggunakan dan juga Pak Rona menggunakan nanti pengeras suara speaker LCD sudah kita terapkan. Oke, dan video yang akan kita putar tentang berbagai jenis alat musik tradisi di Indonesia. Targetnya siapa? Ya, kalian semua. Nanti model pembelajarannya bisa blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan project basic learning seperti itu. Nah, saya jelaskan lagi tentang komponen inti. Jadi nanti tujuan dari pembelajaran itu kita kan tadi mengenal tentang tema. Temanya tentang ragam musik di Indonesia. Dari tujuan ini nanti peserta didik dapat menjelaskan tentang ragam instrumen musik tradisi di Indonesia dengan tepat. C2 itu psikomotoriknya peningkatan dalam penilaian itu tinggi, ya sedang. Terus peserta didik dapat menuliskan deskripsi berdasarkan hasil eksplorasi terhadap keragaman instrumen musik tradisi di Indonesia dengan baik. Kemudian terakhir nanti kamu dapat mendokumentasikan secara kreatif secara hasil eksplorasi terhadap keragaman instrumen musik tradisi di Indonesia. Nah, pemahaman yang bermakna yaitu keragaman instrumen musik tradisi di Indonesia melalui berbagai media yang memungkinkan baik manual maupun digital. Oke, baik. Secara keseluruhan, saya mau bertanya, adakah yang pernah melihat atau menyaksikan langsung alat musik tradisional yang ada di sekitar kita? Siapa yang pernah melihat? Saleh, ya. Di mana? Di sekolah. Oh, di sekolahan punya alat musik juga.
itu di sekolahan bentuknya apa? Gamelan Jawa. Baik, gamelan Jawa. Kita lihat lagi untuk bentuknya. Oke. Nanti saya akan minta untuk menjawab pertanyaan. Saya mempunyai kuesioner. Kuesioner ini terkait dengan gaya pembelajaran. Nah, ini kan baru pengawalan. Saya menjelaskan kita mengenal tentang ragam suku Nusantara. Nah, sebelum masuk lebih dalam, saya mencoba mau lihat hasil seperti apa sih gaya belajar yang kita inginkan. Kita seperti apa? Nah, di sini sudah ada jawabannya. Tinggal kamu pilih, ya. Tinggal tulis nama, kamu pilih salah satu apa yang kamu sukai. Kamu ingin belajar yang bagaimana? Bisa dipilih salah satu. Oke. Sesuai dengan jawaban kamu. Boleh pilih salah satu. Mana yang kamu sukai. Oke. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Belum. Ya, ini saya mau lihat ya. Ini itu berdasarkan dengan keinginan kalian seperti apa sih pembelajaran yang disukai, yang menarik itu seperti apa.
Oke, baik. Ya, saya akan membacakan hasil kuesioner. Kuesioner ini gaya belajar siswa, ya termasuk gaya belajar kamu. Seperti apa sih, Pak? Saya tuh pengen belajar yang di lapangan, Pak, kayak olahraga. Nah, nanti Pak Runa bawa papannya gimana? Gitu. Misalkan kita juga bisa berpikir seperti itu. Oke, saya bacakan Cahyana Salsabila. Saya tuh sangat suka mencatat. Saya suka membaca jari sebagai penunjuk. Jadi ketika dia membaca itu dengan jari menunjuk. Saya paling suka belajar membaca dengan membaca. Saya mudah mengingat, saya tulis dan coba. Apabila mencatat, saya banyak catatan namun tidak disertai gambar. Oke. Ketika dia mencatat tidak sesuai dengan gambar. Saya menjawab pertanyaan dengan jawaban diikuti dengan gerakan. Baik, terus kita coba lihat siapa lagi nih. Putra Farel. Saya sangat suka bercerita. Oke. Jadi mungkin pembelajarannya dia suka dengan yang namanya diajarkan dengan cara cerita. Oke, Pak Runa juga sering bercerita, ya kan? Saya paling suka belajar dengan mendengarkan. Oke, ada suka yang mendengarkan. Dan apalagi ya, saat belajar saya mudah terganggu dengan keributan. Jadi tidak suka kalau ada keributan di luar misalkan. Atau temannya yang mengganggu ribut itu saya nggak suka. Jadi belajarnya itu terganggu konsentrasi. Ya, gitu. Tias Karisa. Saya paling suka belajar mendengarkan. Banyak yang suka. Saya menjawab pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Oke, baik. Saat belajar saya mudah terganggu dengan keributan sama. Saya mengingat dengan cara membayangkan. Jadi ketika ingatannya itu dia suka dengan membayangkan. Baik. Safina. Oke. Saya mudah mengingat dengan apa yang saya lihat. Jadi dia ingatannya itu tidak pakai ceramah, tidak pakai catatan, tapi mengingatnya itu dengan saya melihat. Ketika dia melihat gambar, dia selalu mengingat. Oke. Ulan. Saya paling suka belajar membaca. Oke, belajarnya juga suka membaca. Saya berbicara lebih suka melihat wajah langsung. Nah, jadi Pak Rona ketika berbicara dia itu suka melihatnya Pak Rona gitu. Biasa nggak terus. Siapa lagi ya? Aulia. Saya paling suka belajar mendengarkan. Saya menjawab pertanyaan dengan jawaban diikuti dengan gerakan anggota tubuh. Jadi kalau menjawab pertanyaan dia itu suka menggunakan gerakan tubuh. Iya Pak, seperti itu Pak. Jadi jadi itu adalah sebuah gerakan. Tapi kalau memang ada yang menjawab tapi tidak pakai gerakan tubuh, saya itu kadang nggak bisa bicara. Ya seperti itu kan. Nah, oke, baik, itu gaya kuesioner tentang pembelajaran kita saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, saya mau mencoba keyakinan kelas yang pertama itu apa sih yang kita buat? Coba kita baca apa? 1. Menghormati semua orang. Oke, saya coba melompat ke nomor, karena ada 9. Ke nomor 5 apa isinya? Tidak berani mengungkapkan pendapat. Oh, berani mengungkapkan pendapat. Baik, cerdas sekali Pak. Karena itu memang suka memancing seperti itu. Yang ke-9 coba yang terakhir apa sih isinya? Menghargai proses belajar. Baik, luar biasa. Saya suka dengan kelas ini. Oke, baik. Saya mungkin dari anak-anak nggak sabar ya
Ini Pak Rona mau pameran atau apa gitu ya? Oke, baik. Ini apa? Pasti tahu ya suling. Ini suling. Bahannya apa? Bambu. Ada nggak dari bahan lainnya? Ada. Apa? Rami. Rawon, betul sekali rawon. Kamu cerdas. Kamu siapa namanya? Semua, ya betul. Itu loh saya. Seperti apa sih cara bunyinya? Ini Pak Rona tidak ada sound, jadi bunyinya asli. Udah dikira Pak Rona pura-pura tiup, soundnya jadi gimana Pak? Ini asli. Pak ada 3, lubangnya sama 6. Ada yang 4. Nah, 4 ini suling Jawa. Ini lain. Dari karakter suaranya pun beda. Nah, ini agak yang tinggi ya. Coba. Ya. Nah, itu. Oke. Ada lagi nggak ya? Oke, saya rasa. Nah, ini yang pendapat. Ini saya. Oke. Saya punya suling lagi. Tahu ini suling apa? Ini sebutannya adalah recorder. Recorder itu banyak kita jumpai di tingkat SMP juga. Jarang kalau dengan yang suling ini karena ini merupakan suling tradisional atau modern? Modern. Kalau ini tradisional. Ini berbeda. Ya. Kalau kita dengar, kita mencoba secara musikalitas, itu kalau kita dengar ini alunan musik dari mana? Dari mana? Sumatera, Bali, Jawa, Sunda? Sudah. Siapa yang bilang sudah? Yang pilih sudah? Sudah, tujuh jangan? Gak usah malu. Ya, satu lagi. Oke, betul. Ini adalah suling Sunda. Oke, nanti ada. Saya akan putarkan videonya, karakternya juga. Saya coba lagi. Kita kembali ke sini. Saya akan memainkan musik. Ini merupakan musik Nusantara juga, tradisional. Kita dengar. Apa namanya? Kecapi? Ada yang lain? Ada apa? Siter. Oke, baik. Ini adalah siter. Kok tidak kecapi, Pak? Kecapi itu dari Jawa Barat. Kalau kecapi gak panjang, besar. Ya, mainnya pakai miring. Kalau ini adalah siter. Siter ini terdapat di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kalau kecapi ada di Jawa Barat, kalau di Sulawesi itu ada kecapi tapi bentuknya tidak seperti yang Jawa, tapi sebetulnya kecapi. Nah seperti itu. Oke, berikutnya Pak Rona mau coba ini alat apa? Hah? Apa? Tam apa gimana? Tam.
Di rebana Jawa Tengah sebutannya adalah tam. Kalau yang lebih besar lagi apa? Rebana. Kalau yang besar lagi apa? Tembok. Apa? Ayo, apa? Tenang, nggak usah takut. Rebana ini macam-macam. Di Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, di seluruh Nusantara ada. Tapi kalau di Aceh namanya rapai. Besar, tapi belum besar. Seperti ini. Nah, kita ini hanya untuk mengenal saja. Saya coba apa ya? Oke. Apakah ini gitar? Tidak. Namanya apa? Biola. Cara mainnya siapa? Digesek. Kenapa nggak dipukul? Bisa. Baik, ya gitu. Kita hanya mengenal. Ini adalah biola. Biola ini tradisional atau modern? Modern. Baik. Ini merupakan alat musik modern, tapi setiap daerah di sebuah kesenian itu banyak yang menggunakan biola juga. Seperti musik apa? Kalau keroncong itu modern apa tradisional? Itu sebenarnya percampuran. Karena kenapa? Indonesia itu dulu dijajah oleh Portugis. Jadi bangsa Portugis ke Indonesia itu membawa alat-alat musik seperti biola, ada yang cello bass. Nah, itu akhirnya dia di Indonesia di sini dikembangkan terus menjadi orkes musik keroncong. Ketemu orang Indonesia. Nah, jadi percampuran. Nah, jadi musik-musik ini termasuk musik pendatang. Ya, itu dikembangkan di Indonesia. Dari terima kasih. Itu keroncong itu merupakan musik campuran ya. Oke, baik. Saya sudah mengenalkan beberapa jenis alat musik seperti suling, recorder, sitar, dan juga biola, dan juga ada rebana. Kita mencoba masuk ke dalam ragam musik Nusantara. Indonesia ini merupakan salah satu negara di dunia yang kaya dengan budaya termasuk tradisi. Selain sebagai hiburan untuk usia tersebut juga syarat makna. Alat musik ini menggambarkan khas. Ini adalah namanya saluang. Saluang itu dari Sumatera Barat. Nah, ini sama. Kok kenapa sebutannya tidak suling? Kok namanya saluang? Ya karena setiap daerah punya beda-beda. Nah, saluang ini punya permainan yang unik. Dia tidak ada ininya. Kalau suling sama ini pasti bunyi. Tapi saluang itu seperti ini. Lubangnya polos. Dia mencari sela-sela suara. Susahnya. Yang bisa main memang sama. Oke. Sebelum kita melihat saluang, saya akan putar. Seperti apa sih musik saluang itu? Saluang. Nah, ini. Oke, kita lihat saluang. Nah ini. Ini kalau di Jawa namanya sinden. Nah ini.
suaranya. Jalan terus. Yuk. Turun ya. Suaranya nggak putus-putus ya. Jalan terus ya. Oke, baik. Apa yang kamu lihat yang lebih menarik dari video ini, apa yang kamu lihat? Yang nyanyi. Kenapa? Apa yang tertarik? Cantik, cantik sekali. Ya kalau di Jawa itu namanya sinden. Sinden atau penyanyi vokal gitu. Yang lebih menarik lagi itu suara saluang itu lebih khas. Tidak ada yang menyerupai dari daerah lain dan tidak putus-putus. Tekniknya seperti apa, Pak? Permainannya? Kamu tahu botol apa? Gelas minuman, gelas, kasih air setengah sendok, terus kasih sedotan, terus ditiup, kan blubuk-blubuk. Nah, tekniknya dari situ. Kalau blubuk-blubuknya itu jalan terus, berarti sirkulasi udaranya itu dia nggak putus. Tapi kalau blubuk-blubuk putus, berarti dia ambil nafas. Terus itu tekniknya seperti itu. Ya kalau misalkan Pak Rona mainkan, tapi ini pakai sulit, bukan ya, ini susah. Susahnya teknik yang mainnya ini. Ya gitu. Kayak gitu. Panjang kan? Bisa panjang. Ya karena mulutnya Pak Rona mengeluarkan udara sambil menghirup. Jadi gimana ya? Barengan. Nanti dicoba. Bisa di rumah. Oke, baik. Itulah teknik saluang. Kita lihat lagi apa? Kembali ke dari saluang. Ada saluang ya. Kita jalan-jalan ke mana nih? Alat musik gondang Sabangunan. Etnis itu merupakan apa? Suku. Kamu biasanya kan tahu kan dengar kata etnis
Kamu pakai baju etnis mana? Oh, etnis Cina. Kamu pakai etnis suku Dayak. Jadi etnis itu suatu suku. Nah, di antara etnis di Batak, ini di Batak Toba, tempatnya di Sumatera Utara. Ya, dalam musik tradisi Batak Toba itu terdapat musik yang disebut gondang, gondang Sabangunan. Gondang Sabangunan ini terdiri dari ada sarunai balon. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ada sarunai balon di musik itu yang merupakan jenis alat yang berbelit, dan juga ada namanya tagaling. Tagaling itu seperti kendang. Ya, kita nanti ya. Gordang kendang yang cukup besar di antara ritme. Ada ogung. Ogung itu gong yang besar. Namanya di sana ogung. Seperti kayak ini. Ini ogung. Nah, perkusi, ada perkusi gesek sebagai pembantu irama. Nah, biasanya juga di sana itu nada-nadanya masih menggunakan nada do re fa sol la si. Nah, seperti apa sih musik tagani atau musik gondang ini? Nah, kita lihat ya. Kita jalan-jalan ke sana ya. Kita jalan-jalan ke mana? Gondang. Ah, ini gondang. Namanya gondang. Kalau di Jawa itu namanya kopet. Kalau di
Baik, terima kasih. Itu musik gondang. Musik gondang dalam acara apa? Pernikahan. Baik. Pernikahan di sana itu orang yang punya hajat itu senang, tapi harus dia bagi-bagi uang. Kalau Pak Aruna jadi orang Batak, saya tuh suka dapat undangan, karena saya di sana nanti dikasih uang. Ya itu, kita hanya joget gini aja. Nah, nanti yang punya hajat itu muter, kita mau yang dikasih uang kita. Kalau di sini kan kebalikan, kita datang ke tempat yang punya hajat, kita menyumbang, ya kan? Ya. Saya enggak, jadi dikasih uang. Makanya suka kalau ada orang yang punya hajat, saya yang datang ya, gitu. Pengen punya dapat undangan, pengen jadi diundang, karena dikasih uang. Jadi gini. Nah di sana aman, tentram, tidak kayak gini. Di sini kasih uang proyek ya, karena enggak. Pokoknya nanti jasa giliran dapat. Nah, gitu. Seperti itulah musik gondang. Nah, biasanya untuk acara kematian pun juga musik gondang ini dimainkan. Banyak untuk acara-acara tradisi seperti kematian, mantenan, dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Apa? Tidak ada yang tanya? Kita lanjut jalan-jalan lagi ya. Iya. Kita jalan-jalan kemana? Kita jalan-jalan. Oke, kita lihat. Gamelan Degung. Baik, nah ini gamelan Degung. Gamelan Degung itu ciri khasnya nanti disuling. Ya, kenapa ini tadi suling Sunda? Nanti di permainan gamelan Degung ini juga ada. Gamelan Degung itu berasal dari masyarakat Sunda di Jawa Barat. Nah, arti Degung sebenarnya itu hampir sama dengan gongso di Jawa Tengah atau gong Bali. Gong Banten yaitu gamelan. Pada mulanya Degung itu hanya nama ditra alat musik. Nah, berbentuk 6 buah gong kecil, bende, renteng, jenglong, gayon. Nah, jenglong gayon itu. Nah, kalau gayon itu nah itu. Nadanya tidak pakai do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tapi menggunakan mi, da, latina, mi, da, latina, mi, da. Nah, ini jadi seperti itu. Da-nya itu ya satu, da itu sol. Ya, da, mi, latila kalau sering disebut. Solmisasinya seperti itu. Kalau di Jawa Tengah apa? Pelok dan selendro. Sebutannya adalah ro, lu, pat, mo, nem, pi. Ya, gitu. Baik. Kita lanjut. Seperti apa sih? Nah, dalam perkembangan Degung digunakan untuk menyebut perangkat alat yang disebut gamelan Degung. Ya, ini terdiri dari bonang, terdiri dari ada 14 pentang dalam ancaknya, berjalan mulai dari nada mi, alif sampai nada la ageng. Mi itu yang alif itu yang kecil, la yang ageng itu besar. Ya, saron. Saron itu kempres. Terdiri dari 14 derajat. Kalau saronnya itu panjang.
Kalau sini kan Jawa kan cuma 7 saja kan, 0 4 pi. Lalu sana sampai 14 gitu ya. Ada jenglong, ada suling yang dipergunakan, yang biasanya suling itu berlubang 4 ataupun 6. Nah, kendang terdiri dari satu buah kendang besar, 2 buah kendang kecil. Teknis pukulannya kendang yaitu tetap memakai pukulan tangan. Nah, tidak ada kendang di mainnya dipijit kayak ikut aja ya. Oke, baik. Kita lihat ya, seperti apa sih? Saya penasaran Pak, mau lihat ini apa namanya gamelan gum. Oke, kita lihat gamelan gum. Gimana gum? Ini dia. Oke, gum. Kita lihat gum. Come on, please. Nah ini karakternya Jawa Barat itu seperti ini sudah disuling. Jadi kita bisa melihat. Ini kan sulingnya ada jedanya, tidak seperti saluang. Saluang itu terus sampai gini licin kok ya. Nah gitu. Karakternya di sini. Kayak soleh. Enggak, Pak. Enggak. Besok tuane lo katanya kalau soleh. Ini namanya gong renteng. Gong renteng tadi. Ini bonangnya. Ini boleh masuk. Nah ini syaratnya. Berapa bulan tadi? Ada 14. yang memiliki ciri khas yaitu di apa? Sulingnya, suling. Ciri khasnya seperti itu. Yang sudah saya mainkan Pak Ronald tadi di awal pengantar ya.
itulah ciri khas dari musik Sunda. Oke. Kita lanjut jalan-jalan kemana ya temannya? Ke Jawa Tengah. Nah, ini adalah musik Jawa Tengah karena kita sendiri orang Jawa Tengah. Saya akan mengenalkan Jawa Tengah adalah gamelan Jawa. Namanya gamelan Jawa. Seperti karawitan, gamelan Jawa itu terdiri ada kendang, seperti ada ini adalah gambang, ini adalah ketok, ini adalah gong, ini rebab, ini bunang. Bunangnya ada dua pak, bunang barung dan bunang penerus. Ini apa tadi? Siter. Ini saron, ini selentem, kenong, bunder, kempul. Kempul sama gong beda ya. Kempul itu lebih kecil, kalau gong yang besar. Nah, seperti apa? Mungkin kita sudah pernah melihat dan pernah mendengar. Kita lihat permainan gamelan Jawa pernah? Ya enggak? Oke, ini ya. Kita lihat. Lodi. Lama ya, Lodi ya. Nah, ini. Nah, ini gamelan Jawa. Sering kita dengar ya kalau gamelan Jawa ya. Kalau di atas kepala apa namanya? Dangon. Sudah pada hafal kalau Jawa. Karena kita lahir hidup di Jawa. Ini adalah gamelan Bali. Tapi kita lihat seperti apa sih gamelan Bali ya. Gamelan Bali. Nah, gamelan Bali itu sekilas mirip dengan gamelan Jawa. Sekilas ya. Ada teknik permainan ditabung, dipukul. Hal tersebut disinyalir karena hubungan kerajaan antara Jawa dan Bali itu yang erat. Nah, bila pada gamelan Bali lebih tebal dan instrumen tertentu lebih banyak jumlahnya, gamelan Bali ini mempunyai karakter yang kuat, meledak-ledak dengan ritme musik yang dinamis. Gamelan Bali itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal, yakni bahan pembuatan dari periodisasi berdasarkan bahan pembuatannya. Gamelan ini diberikan menjadi tiga: gamelan perunggu, gamelan bambu, dan gamelan besi. Berdasarkan periodisasinya, gamelan wayang ada gamelan yang lebih tua, diperkirakan sudah ada sejak sekitar 15 Masehi. Gamelan Madya juga ada gamelan anyar. Tapi yang sekarang yang lebih terkenal itu adalah gong kebiar. Gong kebiar, kita bisa lihat gong kebiar seperti apa gamelan tadi. Gamelan kita lihat gamelan tadi. Nah, ini kan. Ini namanya reog.
ini kita bisa lihat lagi ada nggak gamelan Bali. Nah, itu tentang gamelan Bali. Gamelan Bali ini tadi yang kita lihat itu gamelan yang menarik apa yang kamu lihat? Cara bermainnya. Beda dengan Jawa ya. Jawa itu lebih halus. Gamelan Bali itu yang lebih menarik itu teknik bermainnya itu lebih cepat. Ritmis itu cepat sekali. Permainan tempo gitu. Dia ada bermain suling. Nah gitu. Banyak sekali sejarah-sejarah di Bali. Di Bali setiap RW itu punya gamelan. Setiap RW punya. Karena anak-anak kecil, perempuan, ibu-ibu itu punya kelompok. Beda di sini, satu kecamatan aja belum tentu punya. Oke kan? Nah gitu. Baik gitu. Itu tentang gamelan Bali. Kita jalan-jalan kemana? Oke, ini ada yang menarik. Sape ini merupakan alat musik instrumen petik. Nah, tradisi dari suku Dayak, dari Kutai di Kalimantan. Sape ini biasa digunakan dalam berbagai acara adat. Hampir semua suku di Dayak itu menggunakan alat musik sape. Nah, berbeda ya. Boleh sebutannya itu seperti sampe, sape, sempe, dan kecapi dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Dayak, sampe itu memiliki arti memetik. Nah, sampe itu artinya memetik. Nah, dari dilihat dengan ornamennya, nah dari ornamennya juga kan kita lihat, oh ini ornamen dari khas Kalimantan, nggak ada khas Jepara ya. Nah, kita langsung mau penasaran lihat sampai kayak apa? Yeah. Oke, kita bisa putar sampai tunjukkan sampai kayak sampai. Bisa main tunggal, main solo petik sampainya, atau bisa berdua. Nah tarinya gitu, nggak ada pola latih gerak gini, nggak ada, gerak gini nggak ada, apa gini, nggak ada. Sama seperti kayak udah tadi, tarinya gitu. Kalau kamu nanti di Batak atau di Kalimantan, kalau narinya nggak sama seperti itu, kalau bisa wow, gimana nanti? Oh nggak sama, wah ini bukan orang Jawa, orang Kalimantan nih, ini bukan orang Batak ini. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan sesuai dengan daerahnya yang mereka punya, ya. Nah itulah sampai.
Kita mau lihat apa lagi? Adakah yang lain? Nah ini sasando. Sasando. Sasando ini merupakan alat musik tradisi juga dari musik petik juga. Itu instrumen petik yang berasal dari Pulau Rote, tepatnya di NTC, Nusa Tenggara Timur. Sasando itu dari bahasa Rote, sasandu namanya awalnya, yang artinya alat yang berbunyi yang bergetar. Instrumen sasando dipercaya telah dimainkan masyarakat Rote sejak abad ke-7 Masehi. Bentuk sasando ini seperti instrumen musik petik begawe yang umumnya, kayak biola, gitar, kecapi. Bagian utama sasando itu panjang yang terbuat dari bambu. Nah, karena ini yang menarik itu adalah ini pakai daun apa? Daun lontar, betul. Daun lontar ini berfungsi sebagai resonator. Zaman dulu belum ada namanya elektronik, jadi tidak pakai jack. Nah, jadi resonator ini bisa menjadikan suaranya lebih kencang kalau tidak pakai ini. Sama seperti gitar. Gitar kalau tidak ada lubangnya itu nggak bisa bunyi secara nyaring, kecuali kalau gitar listrik. Nah, sekarang juga sudah merupakan modern. Sasando sekarang jarang menggunakan pakai daun lontar, jadi langsung dari ini pasangin jack kabel langsung transfer. Itu perkembangan zaman, tapi tidak merubah nama sasando dari tempat aslinya. Seperti apa? Kita lihat sasando. Sasando tunjukkan diri. Gimana sasando? Oke. Sasando. Mana? Ini. Tak lelah dalam menggarap sebuah alat musik tradisional. Satu persatu bahan ia gunakan hingga membentuk sebuah alat musik yang indah saat dimainkan. Berada di sebuah tempat yang berukuran 12 x 20 meter yang berlokasi di Desa Oebelo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Disinilah Jeremias Aguspa melestarikan alat musik sasando. Jeremias menggunakan daun lontar sebagai bahan. Semangatnya untuk melestarikan, mengembangkan, serta memperkenalkan alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur sangat tinggi hingga membawanya ke sejumlah negara. Saya ini musik ini Tak hanya mengiringi lagu nasional, alat internasional sekarang kan dimainkan sampai diajak jalan mereka di negara lain pun sampai ya. Jeremias Pah berharap pelestarian sasando tidak berhenti di tangannya, tetapi bisa dikembangkan oleh generasi muda agar dapat mewariskan alat musik ini di tengah berkembangnya era digital. Tim Liputan Kompas. Baik, jadi seperti itu ya musik sasando itu. Nah, berikutnya kali ini akan buat kelompok ya. Nanti kita mengerjakan tugas yang sudah kita lihat sebagai pengantar saya, apa itu tadi musik tradisional. Nanti kita kelompoknya membuat jadi 7, membahas musik tradisional dari Sumatera Barat, dari Batak, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan, dan NTT. Nanti kita buat suatu kelompok ya. Saya coba buat kelompoknya secara acak. Saya buat ini menggunakan spin. Ya. Oke.
Baik, kita coba ya kelompok 1. Kita ambil 5 orang atau 5 orang? Mana? 5 orang. Baik, 5 orang. Kelompok 1 kita lihat. Kelompok 1 Dika. Oke. Putra Farel. Novi Ismail itu. Alvina. Aspir. Satu lagi. Sudah. Sudah. Oke, kelompok berikutnya. Yang ada ya yang nggak berangkat nggak usah. Sabila. Mulan. Kumala. Fozia. Oke, baik. Silakan untuk mengelompok ke temannya di 55. Ya Pak. Sini berhadapan sini. 4 aja dulu. Nah, sini 4 ya. 4, ini 4. Iya kan? Iya Pak. Ya 4. Ini aku. Oh ya, iya. Ya Pak. Silakan mengerjakan apa tadi yang sudah dapat Sumatera Barat. Kamu dapat apa? Sini Sumatera Barat, ya. Sini Jawa Barat. Sini Bali, ya. Yang sini Jawa Tengah. Jawa Tengah, sini Kalimantan. Oke? Oke. Silakan dikerjakan. Boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan HP. Silakan buka HP, buat di Canva yang apa? Yang bisa ngedit, bisa diedit, bisa ditulis seperti itu. Silakan dikerjakan.
Yuk dikerjakan. Nanti kalau sudah dikerjakan, filenya dikirim Pak Ronald. Oke Pak. Iya. Sudah selesai? Yang sudah selesai? Belum. Nah, oke, silakan. Kamu mencari alat musik apa yang ada di Sumatera Barat. Kamu gali, kamu telusuri ada berapa jumlahnya alat musik di Sumatera Barat itu. Bagaimana kamu bisa menemukan, kamu menjelaskan karakter dari musik itu, bisa kamu analisis, nanti kamu jelaskan kepada teman-teman kamu. Oke, dari sejarah apa? Contohnya sudah Pak Rona saya kasih banyak sekali tadi di depan contoh-contoh. Terus juga kelompok yang lain, misalkan dari Jawa Barat,
Cari alat musik apa yang menarik kamu, yang kamu ambil dari jabaran itu, baik maupun kendang, kecapi ataupun yang lain. Silakan dikerjakan kelompok, boleh diedit menggunakan Canva, pakai internet yang kamu sukai. Kamu boleh suka dengan menggunakan gambar yang bagaimana, silakan kamu tuangkan di situ. Oke, silakan. Baik, sudah ya? Ya, Pak. Saya buka, sudah ada yang mengirim WA ke Pak Rona ini sepertinya. Baik. Oke, sabar. Ya, silakan dari kelompok 1 dari Sumatera Barat. Oke, dari Sumatera Barat, silakan maju, perkenalkan kelompoknya. Ya, silakan. Ya, sama teman-temannya boleh maju ke depan. Oke. Dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasi mengenai alat musik tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Soleh Salahuddin dan perkenalkan rekan-rekan saya. Saya Saskia Lukita Dewi. Saya Nisa Widiani. Saya Teresa Putaka. Saya Ditya Saputra. Baik, saya akan mulai dari pengertian alat musik tradisional. Alat musik rebab. Rebab pertama kali dibuat di tanah Minangkabau, kemudian menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Alat musik ini memiliki peran penting dalam berbagai perannya dan upacara adat di Sumatera Barat. Rebab memiliki bentuk yang hampir mirip dengan biola. Cara memainkannya juga mirip dengan teknik memainkan biola pada umumnya, yaitu dengan cara digesek. Pemain rebab menggunakan busur khusus yang terbuat dari batang bulu dan diberi senar dari bahan tendon atau kulit hewan. Alat musik rebab biasanya dimainkan di acara perhelataan, perkawinan, turun mandi, upacara alek nagari. Salua. Di Sumatera Barat, khususnya daerah Minangkabau, terdapat adalah alat musik tiup yang khas bernama salua. Bahan utama alat musik satu ini terbilang unik, yaitu talang atau bambu tipis yang ditemukan di daerah Sumatera Barat. Dalam pertunjukan musik tradisional Minangkabau, salua sering dipadukan dengan dendang, suatu bentuk nyanyian atau sajak berbahasa Minangkabau. Kombinasi saluang dan dendang saluang menciptakan harmoni yang khas dalam seni musik Minangkabau. Cara memainkan saluang yaitu dengan ditiup. Saluang ditiup dengan teknik
tertentu dalam menata nada dan sering dimainkan bersamaan untuk menciptakan harmoni. Alepong dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul khusus yang disebut pukul. Pemukul ini bisa terbuat dari kayu atau logam, tergantung pada preferensi pemain dan efek suara yang diinginkan. Di tanah Minang, alepong dimainkan dalam acara adat, termasuk pernikahan, pertunjukan tari, dan acara keagamaan. Alepong sering diintegrasikan dalam tarian dan dinyanyikan, menciptakan keselarasan antara berbagai unsur seni. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami tutup presentasi pada hari ini, apakah ada pertanyaan atau penjelasan kami yang kurang jelas? Silakan berdiri dan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Silakan. Oh iya, ada yang bertanya. Mengapa musik tradisional Sumatera Barat memiliki ciri khas tersendiri? Kira-kira apa? Ya. Alat musik tradisional Sumatera Barat dapat dikatakan memiliki sejarah yang cukup panjang dan begitu erat dengan nuansa religi Islam, di mana diawali pada era musik Melayu Qasidah dan Gurindam pada tahun 635 sampai 160 ketika penyebaran agama Islam dimulai. Alat musik Sumatera Barat sebagian besar berasal dari suku Minang yang memiliki ciri khas gayanya yang seringkali disebut dengan nama repak Minang. Cukup? Ada yang lain? Ada yang mau tanya lain? Ya, silakan. Disebutkan namanya. Saya dari kelompok Jawa Barat mau bertanya, mengapa alat musik dari Sumatera Barat tidak dijual ke sekolah musik modern? Oke, pertanyaan, mengapa alat musik Jawa Barat itu tidak hilang dan tidak tergerus dari alat musik modern saat ini? Silakan. Pelestarian musik tradisi menjadi hal yang penting dalam menjaga warisan budaya Sumatera Barat. Upaya untuk mempertahankan baik pentas ataupun praktik memainkan musik-musik tradisional seperti mendokumentasikan lagu-lagu tradisional yang dimainkan dengan instrumen inti serta mengajarkan generasi muda tentang keindahan dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam musik tradisional menjadi langkah-langkah penting dalam melestarikan tradisi musik yang berharga ini. Cukup? Sudah tidak ada pertanyaan? Oke, silakan beri tepuk tangan untuk Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya adalah kelompok Jawa Barat ya. Yuk, silakan Jawa Barat maju ke depan untuk mempresentasikan ini, seperti ini. Benar ini? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jawa Barat akan mempresentasikan materi tentang alat musik tradisional dari Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Sabrina Agustin. Saya punya saya Alesya Saya Rifki. Saya Astiawardani. Angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Angklung terbuat dari tabung-tabung bambu yang digabung dalam tungkai bambu, kemudian diikat dengan tali rotan dan dipangkas hingga menghasilkan nada tertentu. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga tabung-tabung bambu berbenturan dan menghasilkan suara. Fungsi angklung diantaranya mengiring ritmus bersama tanam, mengiring kiri kanan dan perkawinan, menggugah semangat dalam pertempuran. Kecapi adalah alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipetik. Kecapi berbentuk kotak kayu yang di atasnya dijajah senar, dan kotak kayu tersebut berfungsi sebagai resonator dan memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai alat musik utama dalam kembang Sunda, Mamaos, Cianjuran, Kawi, dan kecapi suling. Yang ketiga, suling bambu. Suling gimba adalah salah satu kiraan Sunda yang dimainkan dengan cara ditiup. Biasanya terbuat dari bambu tamiang. Alat musik suling dapat dimainkan dengan cara ditiup lubang di bagian pangkal alat musik tersebut. Saat meniup lubang di bagian pangkal tersebut, ujung jari-jari tangan juga perlu bekerja membuka dan menutup lubang-lubang yang berfungsi sebagai penghasil nada. Fungsi suling bambu mengisi lagu. Suling bambu berfungsi sebagai pengisi lagu dalam gamelan. Pemandu irama yang berfungsi untuk menguatkan gendang dalam menentukan bentuk gending. Pengiring upacara adat sering digunakan untuk mengiring upacara adat seperti pada masyarakat Batak Toba. Pembawa melodi. Suling bambu berfungsi sebagai pembawa melodi dan nada-nada hiasan pada penyajian lagu. Yaitu alat tarawangsa. Pengertian alat musik tarawangsa adalah alat musik tradisional Sunda yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat musik dan sebagai kesenian tradisional. Fungsi tarawangsa adalah sebagai ritual dan penghiburan. Pada awalnya, tarawangsa digunakan sebagai sarana upacara adat yang berkaitan dengan budaya kesenian. Tarawangsa juga merupakan kesenian penyambutan hasil panen padi sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan. Alat musik desa tradisional dari Jawa Barat. Fungsinya mengiring kesenian seperti kongan, wayang golek, dan ketok pilu. Menurut alat musik sinden dalam gamelan Jawa. Pemimpin lagu dalam ansambel, terutama dalam bagian lagu dan lirik. Menentukan gending, memainkan lagu pembuka, dan menentukan laras dan pan dalam gending. Menyelesaikan cengkok dari bunyi suatu nada. Gong adalah alat musik tradisional yang terbuat dari logam atau perunggu berbentuk bunda pipi. Gong dimainkan dengan cara pemukul pada bagian tengahnya menggunakan alat pemukul yang didesain khusus. Fungsi penanda perubahan irama dan tempo, simbol atau ritual alat musik gambar. Dari presentasi kelompok kami, ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Ya. Dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Soleh Salahuddin dari kelompok 1. Ya. Bagaimana ciri-ciri musik tradisional yang berasal di Jawa Barat? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Sumatera Barat. Musik memiliki ciri khas atau
lain? Ya, silakan. Saya sambungan dari Lombok. Iya. Bagaimana pertahanan seniman kita dengan beberapa dari suatu perkembangan teknologi saat ini? Oke, pertanyaan adalah bagaimana kebertahanan seniman dari Jawa Barat Sunda itu biar tetap sampai saat ini tetap eksis. Seperti apa sebenarnya? Gimana? Seniman Sunda tidak pernah berhenti dan kompetisian ide dalam berkreasi dan beradaptasi dengan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan di mana mereka hidup. Dapat dikatakan bahwa musik Sunda modern adalah refleksi dari perubahan sosial budaya masyarakat Sunda. Perubahan metode dan gerakan musik yang dilakukan para kreator terkondisikan oleh situasi dan keadaan lingkungan yang dinamis dan terus berubah. Upaya merekayasa musik yang dilakukan para musisi tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang memengaruhinya, dari faktor internal, ideologi dan motivasi maupun faktor eksternal keadaan lingkungan, sosial, politik, arus globalisasi, terutama perkembangan media massa dan teknologi. Keberadaan penyebaran dan penggunaan media massa masih sangat berpengaruh pada perkembangan musik. Martin Hess mencatat bahwa penyebaran media massa di Indonesia telah menghasilkan bentuk baru sebuah musik hasil akulturasi sampai pada musik populer yang belum pernah ada sebelumnya. Sudah cukup? Sangat puas jawabannya? Ya. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu beberapa kelompok yang sudah menjelaskan tentang musik nasional. Nanti yang belum dapat jatah bisa dilanjutkan minggu depan ya. Ya. Oke. Dan bisa disempurnakan lebih lagi, disempurnakan lebih maksimal. Ya. Silakan edit yang gambar yang banyak sekali, pakai desain-desain yang menarik, gitu ya. Sesuai dengan apa yang kamu sukai dalam mengatur ini. Boleh digambar pakai kertas atau pakai spidol, boleh juga nanti kalau ada. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana pedoman dalam penilaian yang sudah kalian laksanakan di pembelajaran kali ini bersama Pak Rona, yaitu ada nilai sikap yang kita harus utamakan. Ketika ada sopan 1, kenapa harus dapat poin 4? Adalah sangat baik. Sangat baik itu artinya peserta didik berlaku sopan baik selama proses pembelajaran ya. Gitu. Kalau poinnya 3, baik saja peserta didik hanya berlaku sopan hanya selama proses pembelajaran. 2, peserta didik hanya berlaku sopan hanya kepada guru atau peserta didik yang lain. Sopannya hanya tertentu saja. Yang 1, peserta didik belum menampakkan perilaku sopan. Jadi sopan kalian belum nampak kepada Pak Rona, mungkin bisa tambah poin 1 saja. Nah, untuk itu percaya diri, peserta didik berani berpendapat, bertanya, menjawab seperti itu. Itu adalah poinnya sangat baik sekali ya. Kalau hanya baik, peserta didik hanya berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan saja. Ada toleransi. Poinnya sangat baik yaitu 4. Peserta didik dapat menghargai pendapat dari temannya, menerima kesepakatan meskipun ketika belajar kelompoknya tadi ada yang berbeda pendapatnya. Nah, itu bisa menerima pendapat kesepakatan lainnya seperti itu. Dan saya lanjutkan lagi. Kalau tadi adalah nilai sikap, kali ini Pak Anam dan tentang nilai bagaimana nilai pengetahuan. Nah, kriterianya adalah memahami alat musik tradisi yang ada di Indonesia. Sangat baik. Tentunya adalah dapat menyebutkan, menjelaskan 5 alat musik tradisi yang ada di Indonesia. Kalau kurang dari 5, mungkin bisa dapat juga
atau hanya bisa menjawab 3 saja alat musik, hanya poinnya dapat 2, atau cuma kurang dari 3, artinya kurang menjelaskan tradisi yang ada di Indonesia. Ada juga pengetahuan yang memahami cara memainkan alat musik tradisional daerah itu sendiri, dapat menjelaskan cara memainkan alat musik tradisional daerah dengan lengkap. Poinnya sangat baik sekali, ya. Itulah pedoman dari penilaian aspek pengetahuan. Nah, secara penilaian hasil belajar kalian ini tadi hasilnya berpikir kritis itu ada sangat baik. Terserah Didik sering bertanya tadi. Ada yang bertanya itu sangat kritis, artinya sangat baik. Nah, cara berbicara di depan umum. Ketika kamu berbicara di depan umum, kamu sangat presentasi memberikan pembukaan, isi dan bentuk presentasi itu dengan baik dengan kelompoknya. Nah, itu hasil belajar kamu saat ini. Dan cara lampiran LKPD. Saya akan bacakan. Sasando merupakan alat musik tradisi berjenis instrumen petik yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasando berasal dari bahasa Rote Sasando yang mempunyai arti apa? A. Alat musik petik. B. Guntang dan tong-tong. C. Kendang dari Pulau Rote. D. Gending dan palopang. E. Alat yang berpikir getar. A. Siapa yang jawab A? Jadi? Ya, betul. Yang selain jawab A, nanti bisa dikoreksi lagi ya. Perhatikan keterangan di atas, di keterangan berikut ini. Ya. Bahan dasarnya itu mudah dijumpai di lingkungan sekitar. Berikutnya, alat sosialisasi diri dalam dunia pergaulan. Ketiga, berkembang secara turun-temurun dari satu daerah ke daerah yang lain. Berfungsi sebagai pelengkap acara seremonial, diciptakan dan berkembang atas suatu daerah tepat. Yang terakhir tidak terdapat di daerah lain. Termasuk dalam kategori alat musik tradisi itu yang mana? Urutannya. Bahan dasarnya mudah dijumpai di lingkungan sekitar, betul? Ya, ada. Alat sosialisasi diri dalam dunia pergaulan. Ya, berarti 1, oke. Yang ketiga, berkembang secara turun-temurun di daerah. Betul, berarti 1, 3, 5. 1, 3, 5 berarti jawabannya C. Siapa yang jawab C? Ya. Nah, betul. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Masih ada tadi. Oke. Alat musik tradisi lain berkembang bersinergi dengan adat istiadat yang berkembang secara turun-temurun suatu wilayah dan daerah tertentu. Bahan dasar pembuatannya sangat mudah ditemui dan pada daerah karena diambil dari bahan yang berada pada lingkungan sekitar. Benar atau salah? Benar. 2. Cara memainkan alat musik tradisi, gesek, tiup, pukul, tabuh, goyang dan seterusnya itu sangat bergantung pada jenis acara adat yang diiringinya. Betul apa salah? Betul apa salah? Cara memainkan alat musik tradisi, gesek, tiup, pukul, tabuh, itu tergantung pada jenis yang diiringi. Betul? Betul. Karena sesuai dengan yang diiringi. Betul ya? Baik. Berikutnya adalah terima kasih. Terus saya bertanya pada kalian. Selama pembelajaran dengan Pak Rona seni budaya, apa yang kalian rasakan? Seru. Apalagi? Asik. Terus apa lagi? Apalagi? Dapat pengetahuan. Apalagi? Oke, itu ya. Ya, baik, terima kasih. Saya akhiri. Nanti yang belum kita lanjutkan minggu depan lagi ya. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.